Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Rizky Farisi. Saya ingin memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman mengenai apa itu hukum dagang. Nah, dalam pengertian hukum dagang itu, istilah dagang itu adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu handel. Handel. Oleh beberapa penulis, terjemahan handel itu biasanya menjadi istilah dagang, niaga, ataupun perniagaan. Nah, jika kita satukan menjadi hukum dagang, maka dalam bahasa Belanda bisa kita sebut handelsrecht. Nah, selanjutnya kita akan bisa kita lihat dari paparan mengenai hukum dagang menurut beberapa pakar hukum. Seperti HMN Purwosucipto mengatakan bahwa hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan pekerjaan. Menurutnya, hukum dagang pada hakikatnya merupakan bagian dari buku 3 KUH Perdata. Lalu yang selanjutnya ada Umar Said Sugiarto. Hukum dagang atau perdagangan adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan dan atau badan di bidang perdagangan. Hukum dagang dapat juga diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang dihasilkan dan dapat dipakai ataupun digunakan yang berkenaan dengan peredaran barang-barang. Nah, dengan kata lain, semua perbuatan manusia yang bertujuan untuk mengangkut barang-barang dari produsen kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya ada dari Christine S. Kansil. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh keuntungan. Dari ketiga paparan tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa hukum dagang adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan, perbuatan, atau tingkah laku manusia dalam hal perdagangan. Nah, selanjutnya kita menuju ke pembahasan sejarah hukum dagang. Nah, sejak perdagangan berkembang dengan pesat, maka timbul pula adat-adat dan kebiasaan pada saat berdagang. Nah, karena begitu banyaknya kebiasaan dan adat dalam perdagangan, maka dipandang perlu untuk mengadakan kodifikasi hukum dagang 4 di Prancis, yaitu Ordonnance de Commerce pada 1673 dan Ordonnance de la Marine pada 1681, yang kemudian dihimpun jadi dalam satu kitab, disatukan kedua itu, yaitu Code de Commerce, yang kini menjadi sumber dari kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada waktu negeri Belanda dijajah oleh Perancis, nah pada tanggal 1 Januari 1809, Code de Commerce dianggap berlaku juga di negeri Belanda. Nah, setelah negeri Belanda itu merdeka kembali pada tanggal 1 Oktober 1839-nya, dibuatlah Wetboek van Koophandel yang meniru Code de Commerce. Lalu, jika di Indonesia berdasarkan asas konkordasi, kodifikasi hukum dagang ditetapkan dengan pengumuman melalui Stadblad nomor 23 pada tanggal 30 April 1847 dalam sebuah kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Perniagaan yang ada waktu itu. Nah, waktu itu hanya berlaku untuk bangsa Eropa saja. Namun setelah pada tanggal 1 Mei 1848, KUHD akhirnya berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih kepada sumber-sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang di Indonesia itu bersumber pada dua ya teman-teman, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Nah, untuk hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau Wetboek van Koophandel Indonesia. Yang kedua itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil
KUHS atau Burgerlijk Wetboek Indonesia. Nah, untuk hukum tertulis yang belum dikodifikasikan itu yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Nah, sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, itu menurut Christine St. Kansil. Nah, selanjutnya kita beralih kepada hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Nah, hukum dagang dan hukum perdata itu merupakan bagian dari hukum privat. Hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum perdagangan itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kedua kitab hukum tersebut merupakan turunan yang berasal dari Code de Commerce atau hukum perdagangan dan Code de Civil atau hukum perdata dari Code de Napoleon yang berlaku di negara Prancis dan di negeri Belanda pada waktu negara Belanda dijajah oleh Prancis. Setelah Belanda merdeka dari Prancis, Code de Commerce direvisi dan berubah menjadi Wetboek van Koophandel. Sedangkan Code de Civil direvisi dan berubah menjadi Burgerlijk Wetboek. Nah, selanjutnya, karena Indonesia menjadi jajahan dari kerajaan Belanda, maka kedua kitab undang-undang tersebut berdasarkan asas konkordasi diberlakukan juga di Indonesia atau di Hindia Belanda pada masa itu. Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel ini berlaku di Indonesia sampai sekarang, teman-teman, dan telah mengalami perubahan serta pencabutan terhadap pasal-pasalnya karena diberlakukannya undang-undang nasional yang mengatur objek yang sama. Juga dicabut karena tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia atau tidak sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia. Hubungan kitab undang-undang hukum dagang dan kitab undang-undang hukum perdata itu sangat erat karena sama-sama sebagai hukum privat, seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Menurut pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dinyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek seberapa jauh daripadanya di dalam kitab ini yang tidak diadakan penyimpangan secara khusus, berlaku juga terhadap hal yang diatur dalam kitab ini. Dari pernyataan pasal 1 KUHD tersebut, berarti KUHD merupakan undang-undang hukum khusus atau lex specialis, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai undang-undang hukum yang umum atau lex generalis. Dengan demikian, kalau ada aturan-aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang harus dijadikan dasar hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu tadi kan undang-undang yang khusus ya teman-teman, lex specialis. Nah, selanjutnya itu berlakunya hukum dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Di negeri Belanda sendiri, Wetboek van Koophandel telah mengalami perubahan. Namun di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai sesuatu kodifikasi hukum. Namun demikian, kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka tidak ada perkembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Perubahan pengaturan terjadi, namun tidak tersistemasi. Nah, dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial terhadap substansi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kesimpulannya, dari berbagai pengertian dan penjelasan yang tadi saya paparkan, maka dapat
disimpulkan bahwa hukum dagang ini ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya, kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jika demikian adanya, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itulah yang akan berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan lex generalis atau hukum umum, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan lex spesialis atau hukum khusus. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, berlaku adagium lex spesialis derogat lex generalis. Hukum khusus menghapus hukum yang umum.